Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today? Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di suasana perkuliahan kita pada mata kuliah Bina Gerak Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, pagi yang cerah, semoga secara hati kalian. Amin. Nah, mahasiswa sekalian, agar berkah perkuliahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim, kita akan membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Sebelumnya ada yang bisa memimpin doa? Silahkan, Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sesuai agama kita masing-masing. Kalau yang muslim yang memimpin dan teman-teman yang non-muslim untuk berdoa mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih Iksan yang sudah membantu Ibu untuk memulai perkuliahan kita hari ini dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman sekalian, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Namun tolong dipastikan posisi tempat duduknya untuk memprioritaskan teman-teman disabilitas. Ada teman netra ya di kelas ini ya. Nah, Iksan sudah disiapkan rekamannya? Oke, berarti Iksan juga betul-betul sudah dalam keadaan siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ibu akan mengabsen secara manual dan Ibu mengingatkan kembali juga kepada teman-teman untuk mengabsen di aplikasi Syam Oke. Baik, nah silahkan didengarkan namanya. Melinda, hadir? Izin. Salwa Afida, Iskandar Tahir, Maria Justina Aprilia, Muhammad Akmal Salman, oke. Naila Khalia Tantri, hadir. Lutfia Nur Zahra, Nur Sahira, Hadir Bu. Andi Fauzia, Nadela, Sri Wulan, Ahmad Fauzi, ada Ahmad Fauzi? Oh iya, tadi sudah menginformasikan ke Ibu ya. Emi Sentia, Hadir Bu. Leonela Rante, Siti Rahmi Alfiani. Oke, baik. Terima kasih mahasiswa sekalian. Berarti 99% sudah hadir. Ada satu yang sedang sakit. Kita berdoa semoga temannya yang sakit agar diberikan kesembuhan. Baik, mahasiswa sekalian, kita sudah masuk pada pertemuan ke-7 ya. Nah, kita sudah ada di pertemuan ke-7. Sebelumnya teman-teman sudah Ibu tugaskan ya untuk ke lapangan. Nah, berarti hari ini kita akan mendengarkan temuan dari teman-teman dalam presentasi studi kasus yang kalian sudah dapati ketika berkunjung ke sekolah-sekolah. Oke? Nah, teman-teman sekalian, jadi kita akan menganalisis pendekatan inklusif agar pemberian treatment terhadap anak berkebutuhan khusus ini lebih maksimal lagi. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelumnya Ibu memulai terlebih dahulu terkait dengan karakteristik anak tunadaksa dan studi kasus nyata yang kalian dapati di lapangan. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan jenis-jenis keABK-an itu sendiri dan kalian juga sudah ke lapangan melihat secara langsung ternyata di sekolah inklusi ataupun di SLB atau sekolah luar biasa ada teman-teman atau anak-anak yang dengan hambatan penglihatan, dengan hambatan pendengaran, termasuk juga hambatan alat geraknya. Nah, atau dikenal dengan anak tunadaksa. Nah, jadi anak tunadaksa ini atau anak-anak yang lahir dengan gangguan fungsi gerak akibat
kelainan ortopedik bawaan lahir atau kecelakaan yang membatasi mobilitas mereka. Gitu ya. Nah, jadi dilihat dari sebabnya anak tunadaksa ini ada yang bawaan lahir, ada pula yang merupakan traumatik. Nah, akhirnya keterbatasan tersebut memberikan beberapa dampak terhadap anak-anak berkebutuhan khusus atau tunadaksa ini. Di antaranya mereka akan mengalami keterbatasan fisik yang bervariasi. Nah, biasanya digangguin dengan disertai dengan gangguan bicara atau kebutuhan lainnya. Nah, hambatan utama dari anak-anak tunadaksa ini, mereka biasanya membutuhkan perawatan yang cukup mahal atau untuk mendapatkan terapi di rumah sakit juga membutuhkan biaya yang cukup besar seperti itu. Nah, di antara gerak ataupun hambatan gerak yang dialami anak-anak berkebutuhan khusus, tadi kita lihat ada anak-anak tunadaksa. Namun dalam perkuliahan ini kita tidak hanya fokus kepada anak tunadaksa saja, betul sekali. Nah, kalian kan telah dibagi dalam beberapa spesialisasi. Nah, jadi dalam lingkup kajian Bina Gerak ini, kita tidak hanya membahas gerak untuk anak tunadaksa, tetapi ada, betul sekali, gerak untuk anak tunanetra. Apalagi? Bina Gerak anak tunarungu. Apalagi? Bina Gerak untuk anak tunagrahita. Terakhir? Anak autis. Nah, teman-teman kemarin sudah keluar ke lapangan berdasarkan spesialisasi masing-masing. Ada yang membahas bagaimana Bina Gerak terhadap anak dengan hambatan penglihatan. Kalian juga sudah melihat bagaimana penanganan atau Bina Gerak untuk anak autis yang ada di sekolah inklusi. Seperti itu ya, dan lainnya. Nah, hari ini Ibu akan mendengarkan presentasi dari teman-teman terkait dengan temuan kalian, bagaimana terapi atau mungkin media yang digunakan oleh ibu guru di sekolah dalam melakukan treatment Bina Gerak terhadap anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Oke, semua sudah siap? Ya. Oke, kalau begitu kita beri semangat dulu untuk diri kita semua dengan bertepuk tangan. Nah, langsung saja. Siapa yang paling siap? Oke, bagus. Silahkan. Ada si Neolena ya. Oke, Neolena, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Neolena Nante dari spesialis kesehatan kesehatan. Jadi, adapun hasil analisis kami selama studi banding di Jogja di SLB Halanela yang dimana memiliki hambatan pada penglihatan dan hambatan pendengaran. Jadi, SLB-nya. Oh, berarti untuk tunaganda ya, luar biasa. Silakan disampaikan. Jadi, adapun saya dapati banyak sekali pengalaman skesi dapat bisa melihat media-media pembelajaran yang diberikan kepada anak tunanetra, dan ada juga salah satu ruangan yang terkait bisa untuk Bina Gerak anak tunanetra, yang dimana itu adalah tactile tools sebagai media pembelajaran yang membantu anak untuk merasakan bentuk, tekstur, dan arah sentuhan. Selanjutnya ada juga media alat Bina Gerak itu seperti bola besar gym yang dimana ini melatih keseimbangan mereka. Iya. Selanjutnya itu juga ada matras untuk melatih lokomotor dan lokomotor anak. Oke, bagus. Itu saja dari saya, Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok spesialis tunanetra dan
sekaligus tunarungu ya. Berarti tadi dari hasil studi banding dari SLB Helen Keller Indonesia di Jogja ya. Nah, ternyata salah satu terapi yang dilakukan oleh ibu guru dengan menggunakan alat terapi berupa apa tadi? Tools, tactile tools Bu. Mm-mm, Dan untuk seperti nge-gym, nge-gym. melatih keseimbangan dan matras. Oke, nah itu semua adalah media-media yang bisa digunakan untuk membantu anak dengan keterhambatan penglihatan. Oke, satu lagi, silahkan. Studi kasus atau yang kalian dapat ketika berkunjung di sekolah lain, silahkan. Ayo, angkat tangan. Nggak ada? Oke, kalau begitu silahkan Fauziah ya. Nah, disampaikan hasil temuannya ketika di sekolah inklusi. Jadi Oke, ini spesialis autis. kemarin itu di sekolah inklusi Galuh Handayani. Handayani. Terdapat ruangan-ruangan terapi Bu. Jadi di dalamnya itu ada banyak sekali media-media pembelajaran terkait terapi bicara, terapi okupasi maupun terapi yang digunakan untuk melatih gerak anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satunya untuk anak autis itu Ibu ada namanya media bola matras itu bola itu untuk melatih keseimbangan anak. Kemudian ada media trampolin juga dan juga ada standing table Ibu untuk bagaimana caranya anak itu bisa berdiri dengan tegap. Kemudian juga ada media kayu yang di situ anak berpegangan Ibu. Jadi di situ anak dilatih bagaimana caranya jalan dengan lurus dan jalan dengan baik. Mungkin itu saja Bu yang saya temukan. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kedua teman kita yang telah tampil. Nah, jadi dengan aktivitas kalian ke lapangan, kalian melihat secara langsung, melihat secara nyata, dan juga melakukan diskusi dengan guru yang menjadi fasilitator anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, jadi bagaimana rasanya ketika kalian kuliah dengan metode project based learning ini atau dan studi kasus? Bagaimana? Mantap. Satu kata. Mantap. Oke. Baik mahasiswa sekalian, selanjutnya Ibu akan menyampaikan bahwasanya pekan depan adalah jadwal untuk kita UTS ya, karena tadi hari ini adalah pertemuan ke-7, berarti pekan depan semua sudah siap untuk UTS di pertemuan ke-8 ya. Nah, jadi Ibu akan memperlihatkan kembali, meski sebenarnya kalian bisa akses di Syam Oke terkait dengan indikator penilaian dari mata kuliah Bina Gerak ABK ini. Nah, jadi silakan kalian mengakses dan mencermati terkait dengan pedoman penilaiannya. Jadi yang pertama, teman-teman harus memahami terkait dengan kasus yang sedang kalian teliti. Kalian melakukan identifikasi masalah, melakukan analisis dampak terhadap pembelajaran, dan tentunya kalian membuat strategi pendukung dari pembelajaran tersebut, dan jangan lupa referensi yang jelas untuk mendukung teori yang kalian sematkan dalam laporannya, dan tentunya penyajian serta tata bahasa dalam laporan kalian. Nah, jadi UTS kita seperti itu ya. Kalian akan membuat laporan dan laporannya sudah harus selesai pekan depan. Siap semua? Oke, kalau begitu mahasiswa sekalian, terima kasih karena telah bersemangat di pagi hari ini sampai akhir perkuliahan kita. Dan tibalah saatnya kita menutup perkuliahan kita. Nah, baik, sebagai closing statement ada
yang bisa untuk menyimpulkan perkuliahan kita pada hari ini, pagi hingga siang hari ini? Dipersilakan. Oke. Terima kasih sebenarnya berdasarkan dari media-media yang dilakukan oleh teman kita Antosia dan juga Indra bahwa pentingnya sekolah untuk menyediakan akses pendidikan bagi ABK di media yang matras untuk anak tunanetra dan juga pas untuk anak tuna umum, alat kursi roda untuk anak tunanetra yang sudah disesuaikan Ya. untuk melatih keseimbangan bagi ABK dari sesuatu yang pergerakannya tidak normal menjadi normal karena dari intervensi yang dilakukan dan juga Oke, baik. Terima kasih banyak yang telah mempresentasikan dan juga melakukan closing statement. Nah, baik teman-teman sekalian, sebagai catatan bahwasanya seluruh anak ABK berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tugas kita lah nantinya di masa depan untuk mengiring langkah tersebut. Nah, teman-teman sekalian, untuk hari ini sudah cukup. Kita beri aplaus untuk semuanya. Baik, good luck, happy ending, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.